Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Argentina versus Aljazair. Hat-trick berhasil dibukukan oleh Messi di laga perdana Argentina melawan Aljazair yang berkesudahan dengan skor 3-0. Penampilan apik Messi di laga ini mengukuhkan bahwa masanya belum habis dan taktik Scaloni yang membangun tim di sekelilingnya terbayar sukses. Messi kini menyamai rekor pencetak gol sepanjang masa Miroslav Klose dengan 16 gol. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Di atas kertas, Scaloni mengusung formasi 4-4-2 dan menduetkan Messi dengan Lautaro di depan. Menariknya, lini tengah diisi 3 pemain bertipe gelandang, De Paul di kiri, McAllister serta Enzo Fernandez. Baru di kanan diisi Almada yang bisa bermain di sayap. Sementara Aljazair turun menggunakan formasi 4-2-3-1. Possession di laga ini jadi milik Aljazair meskipun unggul tipis. Ini menunjukkan Argentina sebetulnya lebih banyak dalam posisi tanpa bola, terutama di babak kedua. Ide Scaloni memainkan 3 pemain bertipe gelandang untuk mengkompensasi Messi di lini depan yang tidak banyak dilibatkan ketika bertahan. Terlihat shape bertahan 4-4-2 Argentina dengan 2 penyerang di depan sebagai pressure. Mereka baru bereaksi saat bola coba dialirkan lewat sayap, termasuk Messi. Terlihat Aljazair mencoba membongkar dengan operan 1-2 dari sayap ke tengah. Ruang antar lini terekspos, namun bola diamankan barisan pertahanan. Kembali terlihat shape 4-4-2, namun nampak winger yang lebih turun. Orientasi bertahan mereka adalah menutup pemain yang melebar di sayap. 2 pressure di depan termasuk Messi lebih pasif dan membiarkan kiper membawa bola. Saat bola coba dimasukkan dari half space, Lautaro baru aktif press dan bola berhasil direbut. Tugas Messi ketika bertahan hanya mendekat ke arah bola seperti ini. Jika lawan sudah melepas bola, maka tugas beralih ke gelandang-gelandang petarung untuk memenangkan bola. Cara bertahan ini terbukti efektif untuk membuat Argentina stabil di fase menyerang dan bertahan. Meski Messi kerap tidak ikut membantu turun jauh, namun komposisi di belakang cukup tangguh menghalau serangan Aljazair. Scaloni menggunakan sistem yang tidak terlalu posisional rigid. Dihuni 3 gelandang Enzo, De Paul, serta McAllister, rotasi posisi kerap dilakukan. Formasi dasar 4-4-2 terlihat dengan fullback yang mengisi kelebaran. Lautaro berada di tengah, sedangkan Messi sedikit bergeser ke area half space. Dengan mendorong 2 fullback naik menjaga lebar maksimal, maka 3 gelandang akan jadi proteksi di depan back. Almada lebih bermain ke tengah dan bersama Messi, ia akan memposisikan diri di ruang antar lini. Shape lebih terlihat 2-3-5. Di momen lain, karena fullback naik tinggi, maka De Paul lebih melebar. Enzo yang berada di belakang dan McAllister sedikit ke depan. Mereka terlihat menumpuk di satu sisi. Posisi gelandang berdekatan yang menumpuk ini juga berguna untuk lakukan operan 1-2 guna menebus pertahanan Aljazair. Berbicara soal Messi, memang kita akan terpukau dengan kemampuan bersama bolanya. Tanpa bola, pemain yang kini berusia 38 tahun tersebut dianggap kurang karena mobilitasnya tidak lagi tinggi. Pun begitu, Messi adalah pemain yang cerdas. Sambil berjalan kaki, ia kerap lakukan scanning dan mencoba berdiri di posisi yang menguntungkannya. Secara spesifik, Messi menempatkan diri di half space dan ruang antar lini. Positioningnya selalu di antara gap atau celah antara 2 pemain atau 2 lini seperti ini. Dan dia selalu berusaha di posisi punya jalur umpan atau support. Dari positioning di half space ini, pemain yang sudah ikut serta dalam 6 Piala Dunia ini sempat mencetak gol.
Diawali pressing saat throw-in, Argentina berhasil rebut bola. Positioning Messi konsisten di antara dua pemain, yaitu fullback dan center back, serta di antar lini atau antara lini tengah dan belakang. Ketika bola diterima Lautaro, lewat instingnya, Messi bergerak lebih dulu dan masuk lewat gap tersebut. Bola berhasil diberikan kepadanya dan kontrol bola yang lengket, ia bisa selesaikan peluang tersebut jadi gol meski dianulir karena offside. Positioning cerdas Messi konsisten ia lakukan dan di sini dibantu dropnya Alvarez, membuat ruang di belakang center back terbuka. Lalu dari De Paul di belakang dilanjutkan ke Maka, diteruskan terobosan akurat ke Messi. Sayang di sini tendangannya ditepis kiper. Selain berada di half space, posisi lain yang kerap diekspos Messi adalah antar lini. Antara half space dan ruang antar lini ini bisa beririsan. Messi terlihat kerap berdiri di ruang tersebut untuk membingungkan gelandang serta bek lawan. Dari posisi ini, ia tidak banyak melakukan mobilitas tinggi, namun dalam posisi siap menerima bola atau buka ruang. Lewat posisi ini juga, Messi berhasil cetak gol pertama. Ia bergeser ke tengah dari posisi half space dan berdiri bebas di ruang antar lini. Kredit juga patut diberikan kepada De Paul, di mana ia memilih operan beresiko meski ada jalur umpan yang lebih aman. Dari posisi ini, Messi terima bola dan berhasil balik badan. Backline lawan didorong oleh dua pemain lain sehingga membuat ruang Messi semakin terbuka dan dengan feinting khasnya ia buka ruang tembak untuk lesakkan bola ke gawang. Meski diplot sebagai pemain paling depan, Messi konsisten untuk selalu drop atau turun ke ruang antar lini. Masuknya Nico serta Alvarez menambah dinamisnya lini depan. Nico di sini turun ke ruang antar lini untuk terima bola. Alvarez lebih menjaga panjang agar backline turun. Messi konsisten drop sebagai nomor 10. Terjadi kombinasi, namun di sini operan Messi masih terpotong. Kembali pemain bernomor punggung 10 itu drop ke ruang antar lini dan backline didorong Alvarez untuk mundur sehingga Messi cukup punya banyak ruang. Namun umpan L1 segitiganya terpotong. Dan salah satu gol Messi juga berkat kemampuan serta konsistensinya drop atau turun. Diawali fitur cairnya tiga gelandang Argentina yang melebar ke sayap untuk mengurai press. Lalu terbuka jalur umpan ke De Paul yang berhasil balik badan lepas dari tekanan. Terlihat pergerakan Alvarez yang bisa menarik mundur backline Aljazair dan Messi yang kembali drop untuk terima bola. Ia bisa balik badan dan lakukan progresi, lalu berikan bola ke Nico yang melebar. Messi tidak masuk namun menahan di luar sambil menunggu backline makin turun. Timing cutback yang pas diberikan Nico kepadanya dan hanya dengan beberapa sentuhan ia mampu buka ruang tembak untuk ceploskan bola ke gawang. Di usianya yang tak lagi muda, Messi tidak memaksa tubuhnya bergerak banyak namun efisien. Pada gol ketiganya, ia justru start dari area sayap pasca ambil bola mati. Dari sayap ini, ia lakukan kombinasi lalu kembali menggunakan pergerakan secara efisien untuk masuk ke kotak penalti. Ketika bola muntah berhasil dikuasai rekannya, Messi sempat meminta bola di dalam, namun Maka memilih syuting jarak jauh dan bola muntah jatuh tepat di kaki pemain berusia 38 tahun tersebut. Kemudian bola dimasukkan ke gawang. Argentina secara meyakinkan mampu menang di laga pertama berkat kegemilangan mega bintangnya Messi. Namun ini juga tak lepas dari rekan-rekannya yang juga support, termasuk Alvarez yang rajin menarik backline, serta tiga gelandang petarung yang kerap berotasi. Tentu jalan masih panjang. Ujian Argentina kemungkinan setelah mereka lolos grup. Patut kita tunggu.